Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ana Ratnasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pendidikan dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tata laksana pendidikan. Materi pertama akan disampaikan oleh rekan saya Afifatul Alfia. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih moderator. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana pendidikan. Apa sih tata laksana pendidikan itu? Tata laksana pendidikan merupakan sebuah sistem yang mengatur bagian administrasi suatu lembaga, instansi, atau organisasi dalam dunia pendidikan. Jadi, tata laksana pendidikan itu melakukan upaya dalam mengumpulkan maupun mengelola segala kegiatan administrasi sebuah institusi, lembaga, atau organisasi dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, fungsi tata laksana pendidikan. Ada apa aja sih fungsi dari tata laksana pendidikan itu? Yang pertama, menghimpun. Dalam tata laksana pendidikan, hal ini merupakan kegiatan mencari dan mengusahakan tersedianya segala keterangan yang belum ada dan belum rapih menjadi siap digunakan bila diperlukan. Yang kedua, mencatat. Dalam tata laksana pendidikan, hal ini merupakan kegiatan yang membutuhkan berbagai alat tulis-menulis mengenai keterangan yang diperlukan dalam bentuk tulisan yang dapat dibaca, dikirim, atau disimpan. Yang ketiga, mengolah. Dalam tata laksana pendidikan, hal ini merupakan kegiatan mengerjakan keterangan yang menyajikan dalam bentuk yang lebih jelas dan berguna untuk dipakai. Yang keempat, menggandakan. Dalam tata laksana pendidikan, hal ini merupakan kegiatan memperbanyak dengan berbagai cara dan alat sebanyak yang diperlukan. Yang kelima, mengirim. Dalam tata laksana pendidikan, merupakan menyampaikan dengan berbagai cara dan alat dari pihak pertama ke pihak lain. Yang keenam, menyimpan. Dalam tata laksana pendidikan, hal ini merupakan kegiatan menaruh berbagai cara dan alat di tempat tertentu yang lebih aman. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Masitoh. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya ialah peran. Peran tata laksana pendidikan yaitu membantu pelaksanaan pekerjaan pokok dalam setiap organisasi, menyediakan keterangan untuk memimpin, dan melancarkan perkembangan organisasi. Selanjutnya ialah tugas-tugas dari tata laksana pendidikan. Adapun tugas-tugasnya sebagai berikut. Yang pertama, mengurus administrasi peserta didik dan administrasi personal. Administrasi peserta didik. Sejak dari kegiatan penerimaan peserta didik baru, mengisi buku induk dan buku kleper, penataan peserta didik dalam kelas, sampai peserta didik keluar dari sekolah, semuanya banyak dilakukan kegiatan tulis-menulis yang melancarkan seluruh kegiatan administrasi peserta didik. Sedangkan administrasi personal tidak banyak berbeda dengan kegiatan administrasi peserta didik, maka sejak pendaftaran, lamaran, pengumpulan berkas administrasi, pengusulan kenaikan pangkat atau jabatan, sampai pensiun dan sebagainya, maka bantuan atau tunjangan kegiatan tata laksana sangat besar demi kelancaran administrasi. Kedua, mengurus administrasi kurikulum. Seperti pembuatan satpel merupakan tugas guru sepenuhnya, tetapi penulisan dan penggandaannya adalah termasuk kegiatan dari tata laksana. Juga tugas evaluasi adalah tugas guru, tetapi pengisiannya ke dalam leger dan rapot adalah tugas tulis-menulis yang biasa dilakukan oleh guru sendiri, tapi dapat diserahkan pada tata usaha. Yang ketiga ialah mengurus administrasi sarana dan prasarana. Tugas-tugas perencanaan, penggandaan, prakualifikasi, pengadaan penyimpanan, dan seterusnya sampai penghapusan adalah tugas administrasi sarana yang kegiatannya lebih ditekankan pada kegiatan tata laksana seperti inventaris, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitasi, dan seterusnya. Yang keempat, mengurus administrasi biaya, pembuatan rencana anggaran, pembukuan, serta pengisian buku kas adalah tugas dari bendahara, tetapi pengetikan daftar gaji dan seterusnya adalah kegiatan tata laksana. Tidak hanya terhadap keempat
bidang garapan saja, tetapi kepada kegiatan supervisi pendidikan pun selalu mendapat tunjangan yang tidak sedikit dari kegiatan tata laksana. Tiada kegiatan yang tanpa ditulis atau diketik, diproses, digandakan, dikirim dan sebagainya. Juga pembuatan format-format supervisi, undangan rapat, pengetikan dan penempelan, juga pengumuman dan seterusnya merupakan tugas tata laksana pendidikan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari materi-materi yang telah disampaikan yaitu tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, mencatat, mengelola, menggandakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Dengan pengertian ini, maka tata laksana atau tata usaha bukan hanya meliputi surat-surat saja, tetapi semua bahan keterangan atau informasi yang berwujud warkat. Warkat ini adalah catatan tertulis atau bergambar mengenai sesuatu hal untuk keperluan pengingatan, agar apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat disiapkan. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila teman-teman sekalian memiliki pertanyaan atau tanggapan, dapat didiskusikan di grup mata kuliah. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.